kayaknya Pak Jokowi udah kebijakannya udah mulai agak jauh dari rakyat. Ini program serba aneh gitu kan. Ada risikonya, terus itu wajib, terus nggak masuk akal hitung-hitungannya. Peserta tapera wajib menyadari bahwa investasi ini beresiko dalam tingkat yang berbeda. Ini kok gimana ya? Gitu. Bro, Wait, ini meja oglek gini kayak APBN Indonesia nih. oleng terus ya. Ganjilannya kurang, Bro. Apaan ganjelannya kurang? Banyak lah. Makanya. Korupsinya aja yang banyak. Bro. Makanya lagi pada cari ganjelan nih kan. Maksudnya cari ganjelan? Sekarang gini deh kalau kita lihat nih, kayak misalnya kemarin kebijakan UKT. Kalau kita lihat nih UKT kan ya. Kan dengan kampus jadi PTNBH itu kan subsidi ditarikan, kurangin lah ya. Kampus cari duit sendiri gitu kan. Nah, buat ganjel-ganjel lah itu duit kan. Tapi kan nggak jadi, Bro. Nah, nggak jadi. Nggak jadi. Maka keluar nih yang baru, Bro. Aduh. Itu PP 21 2024 tapera. Tambahan penderitaan rakyat. Ya kita gimana nggak curiga ya kalau ini cuma jadi apa ya, semacam cara dari pemerintah buat cari ganjelan sih. Karena kalau kita lihat kan apa ya, visibility-nya kan rendah banget gitu. Nah ini makanya maksud gue, Bro. Itu udah beberapa bulan lah ya, terutama habis pemilu lah. Ini kok negara ngasih kabar buruk terus kerjaannya. Sering gitu loh. Iya. Apa PPH, PPN? PPN 12%. 2025 nanti naik. Naik. Tadi UKT kan? UKT. Walaupun nggak jadi tapi diganti. Ditunda. tahun Ditunda. depan. Tapera. Nanti apa lagi? Terus BBM. BBM naik, yang bersubsidi mau dihapus. Hapus, Dan lain Pertalite sebagainya. hilang. Harga-harga naik. Iya. Ini kok kabar buruk semua gimana ini, Bro? Iya. Pak Jokowi kayaknya kemarin 9 tahun optimis kok sekarang gini ya. Iya, Mau celakanya akhir masa masyarakat jabatan. kita masih sibuk joget-joget gitu kan. Masih gas-gas aja. Sementara Hah? kebutuhan sehari-hari kan nggak bisa dijogetin, Bro. Tapi lu tadi konten soal tapera tuh ya? Tapera. Enggak, lu ngomong apa tadi? Nggak, karena gini, kalau menurut gua tapera ini sih bakal bagus ya kalau yang jalaninnya amanah. Tapi kan kita selalu selama ini nih kita kan bermasalah dengan apa ya, good government corporate gitu loh, masalah goodwill dari pemerintahan ini yang jadi masalah buat kita ya. Ya. Nah, kita nggak usah, tapera itu kan masih di atas kertas ya. Masih atas kertas. Yang jelas-jelas itu pajak lah. Pajak. Bagaimana misalnya, ya pajak kita masih bermasalah, misalnya penghasilan negara dari pajak itu masih bisa ditingkatkan. Tapi sejauh ini, negara misalnya dapat pajak, apa yang diberikan oleh negara? Nah kita belum ngerasain nih. Belum ngerasain. Maksud gua, negara-negara di Eropa, misalnya negara-negara maju, kayak di Perancis gua ingat tuh dulu, pemain bola yang gajinya gede banget, Zlatan dulu, awal-awal Zlatan Ibrahimovic pindah ke PSG. Gajinya itu kalau nggak salah 55% itu dipotong buat pajak. Nah, tapi kenapa mereka nggak marah gitu loh? Kenapa masyarakatnya nggak marah? Karena rewardnya jelas. Orang dengan level pendapatan tertentu itu waktu itu dipotong 55 atau 45, gue gede banget ya. Gede banget, Bro. Nah itu tadi rewardnya jelas. Fasilitas publik jelas kan, terawat, jalanan, infrastruktur terawat, bagus dan lain sebagainya. Terus yang lain lah, jaminan kesehatan dan lain sebagainya, semuanya ngerasain orang. Ya ini akibat gue bayar pajak begini jadi. Nah kita kan, gue sendiri ngerasa ya, banyak orang yang ngomong ketika kita udah bayar pajak, terus kita dapatnya apa? Ya. Gitu. Cuma kewajiban doang. Hak itu terus apa? Betul. Bahkan kalau kita lihat soal pendidikan lah misalnya, ini kan kebutuhan dasar ya, meskipun kuliah kebutuhan tersier katanya. Iya. Gini loh, masalah kalau kita lihat, ini kan APBN-nya 20% buat pendidikan. Iya. Lebih dari 20 tahun loh, udah tuh 20% dipakai. Betul. Tapi kan reward-nya mana? Nah, belum ada. Malah Kita tambah. belum jelas apa terus ininya apa gitu loh. Nah, jadi bukannya kita jadi orang yang apa julid atau Betul. bukan, tapi kita bisa lihat apa yang kita berikan. Infrastruktur yang paling basic aja lah dalam pendidikan, guru layak nggak kehidupan mereka gitu loh. Infrastruktur fisik misalnya bangunan sekolah masih banyak tuh sekolah yang belum layak. Atau misalnya bagaimana orang anak-anak itu ke sekolah, kita masih lihat beberapa kilometer dari Jakarta, dari ibu kota, anak-anak itu menerjang bahaya untuk datang ke sekolah gitu loh. Ada yang jembatan gantung lah, macam-macam lah. Waktu itu beberapa tahun lalu misalnya di Banten, jembatannya
riskan banget itu. Anak-anak setiap hari lewat situ. Apakah nggak bisa misalnya pemerintah nyediain fasilitas jemputan dan lain sebagainya, dikasih infrastruktur yang baik untuk anak-anak sekolah, kan ada sampai sekarang, kita nggak ngeliat itu. Nah, itu yang bikin kita frustrasi. Kalau kita frustrasi konten bro, tapi banyak yang mungkin karena nggak punya platform, nggak ada ini, adanya di medsos, pengennya pindah negara. Anak-anak mereka bilang, wah kalau Tapera jadi katanya. Iya benar. Tapi temen gue ada pindah negara beneran. Iya banyak. Beneran. Jadi ada temen gue, dia kebetulan dokter nih di Singapura, di Mount Elizabeth di Singapura dokter. Tadinya cuma ya kerja aja, tetap kayak di sini. Tiba-tiba habis pemilu di WhatsApp gue, bro, gue kayaknya pindah WNA, gue jadi warga negara Singapura aja. Kenapa? Dia bilang satu kata, Indonesia no hope. Wah, aduh sedih juga sih ya, sampai orang Jawa ada orang Blitar gitu, tapi sampai dia ngomong kayak gitu kan, artinya kan udah di negara lain membandingkan dan dia lihat sendiri bisa bagaimana di luar dan bagaimana di sini, ini kan jompangnya luar dan pajaknya pasti lebih tinggi daripada di Indonesia. Betul. Tapi mereka ngerasain gitu loh. Gue ngasih pajak tinggi ya hasilnya kayak begini. Gue nggak perlu mikir lagi ketika gue sakit gitu. Gue nggak perlu mikir lagi anak gue sekolah bagaimana gitu kan. Fasilitasnya bagus atau nggak perlu mikirin lagi. Kayak gitu-gitu. Nah kita, itu dia masalahnya begini loh, yang kita lihat ini nggak tahu benar atau pas atau enggak. Tapi sejak mulai ramenya Pak Jokowi agak-agak mulai renggang dengan Ibu Mega nih, kok kayaknya Pak Jokowi udah kebijakannya udah mulai agak jauh dari rakyat. Ya itu tadi kan gue bilang, iya negara ngasih kabar buruk terus sekarang belakangan ini gitu. Gitu kok semakin nggak pro rakyat. Yang dulu kita lihat masih bisa lah kita simpulkan bahwa ya ini kayaknya untuk kepentingan bareng-bareng nih. Tapi kayak misalnya kayak Tapera ini kan juga orang secara kasat mata aja orang udah bilang ini nggak mungkin. Iya ini nggak. Maksud juga negara itu udah berkali-kali dikasih kepercayaan dan gagal. Betul. Pajak, ya asuransi, taspen, gagal gitu loh. Dan itu aja belum diberesin sampai sekarang. Dia masih mau nambah. Nah itu dia maksud gue. Nambah pun dibayar. Maksud gue kenapa nggak itu dulu diberesin? Balikin lah itu duit-duit para nasabah yang hilang, masalah-masalah diberesin sehingga masyarakat percaya. Tapi orang itu nggak, kalau dari sisi teknis bro, gambaran programnya Taspen itu, Tapera, itu kenapa sih orang nggak banget nih program gitu loh? Apa sih yang bikin orang, kalau lu sendiri ngeliat gimana? Karena gini, satu aja sih yang menjadi, kita nggak usah ngomong soal kepercayaan ya. Kepercayaan deh. Tapi satu sih, misalnya di pasal 13 tuh. Gue lihat soal risiko. Nah, jadi di situ ada klausul kalau nggak salah tuh satu ayat pertama atau kedua bahwa peserta Tapera wajib menyadari bahwa investasi ini beresiko dalam tingkat yang berbeda. Ini kok gimana ya? Ini gini loh. Wajib. Negara mewajibkan kita ngumpulin duit ke negara. Tapi negara nggak mau tanggung jawab. Iya, dan masyarakat wajib tahu risikonya. Iya, dan nggak ada manajemen risiko di situ. Ini gimana sih? Gitu kan? Ini saja udah kita lihat bahwa memang nggak serius ini. Bukan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mempermudah rakyat mencari rumah, mendapatkan rumah, tapi semata-mata yang ngumpulin duit rakyat yang entah untuk apa nantinya. Hitung-hitungannya, anggaplah kita yang gampang saja, gaji gede 10 juta lah per bulan. Dipotong berapa persen? 300.000 tuh jadinya tuh. 300.000. Kan? Nabungnya berapa tahun? 20 sampai 30 tahun ya itu. Iya, anggap aja 300.000 10 tahun. Ya, 10 tahun cuma 30 juta. 30 juta. 90 juta cuma 30 tahun. 90 juta dapat rumah kayak gimana? Nah. Itu belum ngomong inflasi loh. Betul. Properti pasti naik. Iya, sekarang depresiasi nilai. Sekarang 90 juta dapat rumah kayak apa bro, Jakarta? Gitu kan. Iya gitu. Ya gue kalau ke pelosok-pelosok Pondok Gede aja udah susah nyari. Dan itu pun pas udah nabung 30 juta, pas kita, mana rumah saya? Loh, Bapak nggak baca ini, ada risiko loh. Ada risikonya Pak, gitu. Bahwa tabungan Bapak tinggal sekian, nggak bisa dicairkan sekian. Kan yang udah gitu kan. Iya. Kayak Taperum misalnya dulu ASN gitu kan. Iya. Ada sih dulu, ada tetangga gue tuh juga tuh ASN. Dia bilang ada tabungan pemilikan rumah itu, dia punya 8 juta tapi yang bisa dicairin cuma 3 juta. Itu pun dengan segala macam kesulitannya gitu kan. Iya, susahnya inilah, mesti syarat ini itu, akhirnya ujung-ujung udahlah. Nah ini kalau kita ngelihat kemudian beberapa kabar buruk yang kita sebut, misalnya tadi kalau gua ngelihatnya ya UKT, terus Tapera,
sebelum-sebelumnya dari beberapa argumen program itu semuanya nggak dipersiapkan dengan baik. Betul. Katanya sih Tapera ini kan RUU-nya udah dari tahun 2011 atau berapa. Iya. Ya tapi bahwa itu berlaku sekarang itu fakta gitu loh. Iya. Mau diberlakukan sekarang. Dan kesannya tahu-tahu dipaksakan, tahu nggak lu? Tiba-tiba Iya. tahu-tahu diperlakukan setelah sekian puluh tahun gitu loh. Iya. Nah maksud gua Udah ada nggak sih? ini kayak tadi. Ini program serba aneh gitu kan. Ada risikonya. Terus itu wajib. Terus nggak masuk akal hitung-hitungannya. UKT. Kalau yang UKT misalnya 15 naiknya berkali-kali lipat. Iya, sampai 500%. Nah ya itu kan nggak masuk akal. Nggak gitu. masuk akal. Gimana caranya kita menjelaskan? Apakah di waktu yang sama ada masyarakat itu mengalami penambahan kenaikan penghasilan sampai 500%? Yang ada susah cari kerja, bro. Nah, PHK tambah di mana-mana, pabrik pada tutup. Lo lihat deh orang warung sebelah aja ratusan orang yang ngantri. Oh iya, sumpah. Iya kan? Jadi Ya, gimana ceritanya pemerintah bisa nerapin potongan sekian, pajak naik segala macam. Jadi sementara kerjaan susah. Nggak- Gaji 10 juta nganggur. Nggak aneh tuh ya kalau sampai anak-anak muda banyak yang mau pindah negara. Ya sangat nggak aneh gitu. Masalahnya juga kayak kita sendiri sudah merasa bahwa ini gue makin lama kayak makin cekek di negara gue sendiri gitu kan. Ingat waktu naikin PPN 12%? Argumennya apa? Apa ya? Kalau diumumin. Masyarakat kan sudah memilih keberlanjutan katanya. Oh, jadi iya. jadi karena ya udah pilih jadi ya keberlanjutan, wajar terima naik resiko PPN. terima. Ini kan aneh. Iya. Pajak urusannya sama hasil pemilu bagaimana coba? Itu Argumen. dia. Nah, gue selalu nggak habis pikir dengan orang yang ketika kita beropini atau kita mengkritisi satu kebijakan, lalu komennya adalah, udahlah pemilu udah lewat. Lu yang ngomongin pemilu siapa? Nggak ada yang Ini ngomongin soal ngomongin hasil setelah pemilu. Nggak ada yang ngomongin tentang siapa presiden nanti, enggak. Tapi apa yang terjadi saat ini, Ya, dan ya. apakah ini memang pro rakyat, dan Ya, apakah rakyat masih bisa bersuara. Nah, masalahnya adalah statement Pak Jokowi kemarin ini, yang dia bilang bahwa, kenapa sih dikit-dikit diviralin, dikit-dikit diviralin gitu ya. Nah, masalahnya nggak diviralin, ya nggak ada keadilan. No Ya. viral, no justice, kan kayak gitu. Kita Serba salah, terus kita no gini, viral, no justice. mau lapor ke kepolisian, kita susah, banyak resikonya dipersulit, banyak ini itu, banyak kasusnya. Kita mau ngomong di media sosial, sekarang bakal ada undang-undang soal media sosial, Nah, itu lagi. Dewan Medsos. Betul. Terus kita mesti gimana? Medsos mau didewanin loh. Ah, gila kan tuh. Jangan-jangan nanti ada Dewan Perwakilan Medsos. Dewan DPR. Medsos, gitu. Itu, nah ini kan buat gua ngelihat ini bagaimana cara berpikir 50 atau 30 tahun yang lalu dipakai di era Betul. sekarang. Medsos itu ya siapa yang mau ngatur, siapa yang bisa ngatur gitu. Betul. Orang ngomong apa bahwa misalnya orang ada risiko orang nyebar hoax di medsos, ada risiko orang menyebar ketakutan di medsos. Itu kan persoalannya dengan edukasi. Betul. Itu kan persoalannya dengan literasi. Betul. Tapi lu ngatur apa yang boleh dan nggak boleh diomongin. Apa lu ngatur ini kalau ngeritik nggak boleh ya di medsos gitu. Di Info undang-undang aja. penyiaran malah bro, ada pasal bahwa konten atau film penyiaran itu tidak boleh ada unsur jahatnya. Lu bayangin bikin film nggak boleh ada penjahatnya. Unsur ya. Ini gila kali ya, gue bilang, lu film kayak apa isinya cuma ciuman doang gitu, kalau begitu apa gimana? Iya, Cuma iya. percintaan doang gitu, nggak ada. Serunya di mana? Padahal janjinya Menkominfo nih yang sekarang Budi Ari kan janjinya awal berapa nggak lama tuh judi online hilang semuanya katanya. Ya mana bisa. Pas diangkat kan. Pas diangkat kan dia bilang judi online nggak lama berapa. Tapi sekarang malah ngurusin yang lain, judi online-nya nggak diurusin. Iya, kan selalu bilang akan ada semacam satgas judi online gitu. Gue sama sekali gue nggak tahu di mana satgasnya itu. Nah itu maksud gua fokusnya mana gitu loh. Ini kerjanya gimana sih? Betul, malah ngurusin Starlink Budi Ari. Gimana coba tuh? Gue bingung, dia katanya mau berontak judi online tapi tiba-tiba dia ngurusin Starlink di Bali. Apa sih? Nah, kayak gitu loh negara cara berpikirnya. Gue heran belakangan ini berubah banget ya cara berpikir. Segala warung Madura dipersoalkan lah. Dia itu rakyat itu udah dijepit di mana-mana sekarang sampai dibatasin lu jualan cuma boleh dari jam segini sampai jam segini. Nggak Gila, boleh 24 jam. UKT mau dinaikin anak-anaknya. Iya. Gimana? Tapi gini bro, gue ngeliat pola yang memang selama ini sering terjadi sih di Pak Jokowi ya. Dari UKT lah kemarin misalnya. Kan kebijakan keluar, UKT naik. Dari Kemendikbud Ristek ya kan. Lalu diimplementasikan tuh, dipakai lah.
heboh kan, gejolak, demo di mana-mana. Nadiem dipanggil lah sama DPR gitu kan, bilang atas perintah Pak Jokowi. Lalu dipanggil lah sama Pak Jokowi, begitu keluar dari istana, ditunda, dibatalkan sementara. Sehingga yang kesana timbul adalah Pak Jokowi kembali jadi pahlawannya, ya kan? Bad guy-nya Nadiem. Nah, gue ngelihat Tapera pun mungkin akan sama kalau kita lihat kondisinya. Sekarang kan rame nih, baru berapa hari keluar aja udah rame tuh penolakan di mana-mana. Dan tadi gue baca DPR akan memanggil pemerintah. Ya. Nah, gue nggak Ya tahu harus nih. dilakukan Ya, begitu loh. Setelah dipanggil pemerintah, setelah dipanggil DPR, seperti halnya Nadiem kemarin, maka step berikutnya perwakilan pemerintah akan dipanggil ke istana oleh Pak Jokowi. Ya. Nanti berikutnya akan ada ditunda dulu. Aduh. Gitu terus. Gitu terus. Soal UKT kayak misalnya kan, seolah-olah kan Jokowi jadi pahlawannya. Yang akhirnya, wah banyak tuh ya statement bilang, wah terima kasih Pak Jokowi UKT ditunda, dibatalkan. Sebenarnya Jokowi nggak ngapa-ngapain soal UKT. Iya nggak sih? Enggak, ini kan jelas lama. Enggak mungkin menteri misalnya mengeluarkan ide sampai sudah setekad itu, sekuat itu ya UKT itu tanpa sepengetahuan presiden. Betul. Tanpa blessing dari presiden gitu. Ya Jokowi sendiri kan yang sudah ini di periode sekarang itu nggak ada visi-visi menteri. Adanya Iya. presiden. Ya itulah makanya kenapa kita kemarin ada masa reses. Sebenarnya kita kan pengen lihat ya. Iya. Setelah pasca pemilu ini apa sih yang terjadi gitu ya sampai Oktober ini kebijakan pemerintah menjelang akhir periode Pak Jokowi gimana nih? Ini agak aneh aja sih. Tinggal 6 bulan lagi selesai tapi bikin Tapera kayak gini. Ini kan pasti akan nyusahin banyak orang gitu ya. Nah itu mungkin bro, kayak kita nih, kita nggak betah nih ngeliat mejanya Oglek kan. Dia mungkin, aduh Oglek nih dia nyari ganjelan. Kalau dia APBN, kalau kita meja kan dia APBN. APBN-nya Oglek, masa saya turun nanti pada saat masih Oglek kan nyari ganjelan. Tapi mungkin juga karena banyak proyek yang ya investornya akhirnya minggir-minggir. Iya. Melipir-melipir. Ya terakhir kemarin Elon Musk sudah kesini, wah diglorifikasi. Malah dia yang jualan di sini gitu. Malah dia yang dapat cuan gitu kan. Nah, gue rasa gini, Elon Musk, terus Apple juga segala macam. Gue rasa sangat wajar kalau mereka ragu karena apa? Melihat kondisi para pejabat kita. Dan itu kan ada korupsi rate yang gila-gilaan. Di dunia juga kan ada rate-nya negara-negara yang bagus untuk investasi gitu. Betul. Ya, bagus itu dalam pengertian ya kepastian hukum dan lain sebagainya, izin yang Korupsi, mudah dan ini ya tahu sendiri kan. Iya. Ya bahkan kalau kita lihat Vietnam aja tetangga kita udah lebih straight gitu dengan koruptor kan, hukuman mati kemarin gitu. Ya kita nggak usah ngomong soal penegakannya lah, bahwa banyak investor datang ke situ dia udah menyatakan sesuatu. Iya, ya Apple sampai sekian ratusan triliun Sementara ke di sana. kita tuh, Iya. ya Cuma kita cuma bikin kita akademi receh. doang gitu kan, bikin sekolahan doang. Jadi ya gitu. APBN-nya tetap Oglek. Itu bagus. Ya gitulah bro ya. Adalah, kita cari ganjilan perut dulu. Ganjilan perut dulu.